Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa jelang Natal dan Tahun Baru di bulan Desember mendatang, ternyata memang hari ini telah terjadi kenaikan harga bahan pokok di masyarakat dan ini dikhawatirkan akan kembali menurunkan daya beli masyarakat. Nah kemudian ini menjadi sorotan Komisi 4 tentang bagaimana kemudian tugas dari Bappenas bisa memberikan satu kebijakan yang solutif terkait dengan bagaimana bisa menstabilkan harga supaya nantinya ketika Nataru masuk, daya beli masyarakat bisa kembali normal dan bisa secara happy menyambut tahun baru yang akan di bulan mendatang. Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, yakni Bapak Profesor Rohmin Dahuri dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, tantangan kita terkait daya beli masyarakat ini, apakah dorongan Bapak terkait dengan supaya ke depan ini daya beli kita meningkat dan harga kembali stabil Pak, terutama jelang Nataru ini Pak? Iya, buat kami Komisi 4 DPR RI memandang fenomena kenaikan harga bahan pangan pokok ya setiap menjelang Nataru itu suatu yang aneh bin ajaib ya. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Peristiwa ini kan sudah puluhan tahun berulang gitu. Setiap mau Nataru harga pangan itu meningkat. Nah harusnya pemerintah dalam ini Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk 2 tahun lalu harusnya bisa mengantisipasi itu. Kenapa demikian? Karena impor beras misalnya tahun lalu kan mencapai 3,6 juta ton dan sekarang target pemerintah 5, juta ton. Nah itu kemana itu beras impor itu? Bukankah beras itu dimaksudkan untuk stabilisasi harga gitu? Jadi kami terus terang tadi dirapat dengan pendapat dengan Kepala Bappenas ya benar-benar menelisik gitu ya. Kemana itu peran beras impor ya yang dimaksudkan salah satunya untuk menstabilkan harga di saat menjelang Nataru. Dan yang lebih parahnya tahun ini kan daya beli masyarakat dalam waktu setahun terakhir ini kan turun terus gitu ya. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ya. Nah karena itu kami tadi kerasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional supaya benar-benar beras yang dari impor kemarin berfungsi untuk menstabilkan harga menjelang Nataru. Terkait dengan hal itu Pak, tentu kan ini menjadi perhatian kita mengenai distribusi beras impor. Nah, langkah ke depan terkait dengan fungsi pengawasan Komisi 4 terhadap beras ini bagaimana Pak? Ya kami dari A sampai Z ya seluruh rantai pasok atau rantai suplai kami mengawasi ya mulai dari produksi kemudian penyimpanan sampai distribusi sampai ke tangan konsumen. Kami akan awasi itu semua ya. Karena Presiden Prabowo kan sudah tegas-tegas menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 4 sampai 5 tahun dari sekarang itu swasembada beras harus ditegakkan dan yang dimaksud swasembada beras bukan hanya produksinya lebih besar daripada si konsumsinya, tetapi memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses pangan itu ya terutama pangan pokok ya dengan harga yang bisa dia jangkau. Yang ketiga adalah bahwa produsen pangan, petani, nelayan, peternak dan produsen pangan lainnya harus hidup sejahtera. Jadi kami akan kawal betul ya. Karena kadang-kadang kami juga masih menenggarai gitu ya hal-hal yang sifatnya ada agenda terselubung gitu. Lalu kan terkait dengan hal ini tentu kita seringkali mendengar adanya semacam importir nakal, impor beras ini dari luar itu. Nah kemudian dari sisi bagaimana ke depan skema impor ini bisa tepat sasaran, saya kira itu perlu didorong Komisi 4. Nah saran Bapak seperti apa Pak? Ya kami terus ya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian ya sebagai produsen pangan, yang kedua dengan Kementerian Perdagangan ya, kemudian dengan BPS ya, kemudian Bappenas dan Bulog ya, 5 instansi itu supaya data yang dipakai itu satu ya, karena selama ini kan sering ada perbedaan data tuh. Kalau menurut Menteri Pertanian bahwa beras itu sudah mencukupi, tetapi perdagangan kadang-kadang Bulog pun nimbrung ya bahwa enggak, produksinya kurang. Jadi kami Komisi 4 akan memastikan 5 instansi ini menggunakan satu data yang dikeluarkan oleh BPS gitu. Kalau faktanya bahwa produksi beras nasional itu sudah lebih besar,
daripada konsumsinya, maka kami akan mendesak pemerintah untuk stop impor. Karena tadi sekali lagi definisi swasembada pangan ya, dan itu keinginan Presiden Prabowo adalah produksi lebih besar daripada konsumsi. Prof, terima kasih atas wawancaranya Prof. Semoga lancar semua urusan di Komisi 4. Sehat selalu. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Profesor Rohmin Dahuri terkait dengan upaya Bappenas dalam menstabilkan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 4 akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar nantinya kebijakan yang diambil dalam upaya menstabilkan harga bisa tepat sasaran dan juga memberikan impact di masyarakat agar kemudian nantinya daya beli masyarakat bisa kembali meningkat seperti sedia kala. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari ruang rapat Komisi 4 DPR. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio.